Siapa yang pengen ke Piala Dunia? Oh, semua. Tapi saya juga ingin kita introspeksi diri. Yes, alhamdulillah. Sangat mantap. Begini skenario timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 5 Juni nanti saat lawan Cina dan Jepang. Yes, alhamdulillah. Sangat mantap. Begini skenario timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 5 Juni nanti saat lawan Cina dan Jepang. Tak perlu menang juga tetap lolos, asalkan gini. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Bagaimana gambaran terbaik yang bisa terjadi bagi Timnas Indonesia? Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, kemudian dilanjutkan dengan laga tandang melawan Jepang pada 10 Juni. Kedua pertandingan ini sangat krusial bagi perjalanan Timnas Indonesia untuk meraih impian tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Klasemen grup C saat ini adalah Jepang, 20 poin, Australia, 13, Arab Saudi, 10, Indonesia, 9, Bahrain, 6, dan Cina, 6. Begini skenario terbaik untuk Timnas Indonesia yang akan berlaga pada 5 Juni nanti. Satu, kemenangan atas Cina. Indonesia diharapkan dapat meraih kemenangan atas Cina. Jika ini terjadi, Cina akan otomatis tersingkir dari perburuan tiket Piala Dunia. Kemenangan tersebut juga meningkatkan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia karena Timnas Indonesia akan mengoleksi 12 poin. 2. Hasil imbang Arab Saudi versus Bahrain. Jika pertandingan antara Arab Saudi dan Bahrain berakhir imbang, Indonesia akan mengoleksi 12 poin, sementara Bahrain akan tertinggal dengan 7 poin. Dengan demikian, peluang Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia akan tertutup. Hasil imbang ini juga akan membuat Indonesia naik ke peringkat ketiga dengan selisih 1 poin di atas Arab Saudi, sehingga Indonesia bisa mengamankan tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia sebelum pertandingan terakhir melawan Jepang. 3. Jepang mengalahkan Australia. Harapan berikutnya adalah Jepang dapat mengalahkan Australia. Jika Australia kalah, poin mereka akan tetap berada di angka 13, hanya selisih 1 poin dari Indonesia. Dengan demikian, Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia pada laga terakhir melawan Jepang, sambil sudah memastikan tiket ke babak keempat. Dengan ketiga hasil tersebut, Timnas Indonesia akan mengunci tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia dan masih bisa berharap lolos langsung ke Piala Dunia dalam pertandingan terakhir. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert mampu lolos otomatis ke Piala Dunia? Atau justru, Timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan di sisa 2 pertandingan nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia berada di posisi yang cukup krusial menjelang pertandingan melawan Cina pada 5 Juni. Jika Indonesia berhasil meraih kemenangan, itu akan sangat membantu memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan ini tidak hanya mengangkat Indonesia ke 12 poin,
tetapi juga mengeliminasi Cina dari persaingan, yang tentunya memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Lebih lanjut, namun, situasi ini juga bergantung pada hasil pertandingan lainnya. Sebuah hasil imbang antara Arab Saudi dan Bahrain akan semakin membuka peluang Indonesia, karena Bahrain yang kini berada di bawah Indonesia di klasemen akan kesulitan untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Jika hasil imbang itu terjadi, Indonesia bisa naik ke peringkat ketiga dan memastikan tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, meski masih harus menghadapi Jepang dalam laga terakhir yang diprediksi akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Selain itu, diharapkan juga Jepang bisa mengalahkan Australia. Dengan Australia yang kalah, mereka akan tertahan di 13 poin, hanya unggul 1 angka dari Indonesia. Ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia hingga laga terakhir, sambil sudah memastikan langkah mereka ke babak keempat. Secara keseluruhan, meski perjalanan masih panjang, ada banyak faktor yang bisa menguntungkan timnas Indonesia jika mereka mampu mengatasi Cina, sementara berharap beberapa hasil lain terjadi sesuai harapan. Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh, dengan kunci utama adalah mengalahkan Cina dan memanfaatkan situasi yang ada. Timnas Indonesia, perjalanan ini memang penuh tantangan, tapi setiap langkah yang kalian ambil adalah langkah menuju sejarah. Kalian telah berjuang keras untuk sampai ke titik ini, dan kesempatan untuk meraih impian tampil di Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Jangan biarkan rintangan atau tekanan menghalangi semangat kalian. Ingatlah, kemenangan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana kalian memberi yang terbaik di setiap laga. Setiap tetes keringat yang kalian keluarkan, setiap latihan keras, semuanya akan membuahkan hasil. Kalian sudah menunjukkan ketangguhan luar biasa sejauh ini, dan kini saatnya untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di tingkat dunia. Jangan takut menghadapi lawan yang lebih besar atau lebih kuat. Percayalah pada kemampuan kalian, dukungan dari seluruh rakyat Indonesia ada di belakang kalian. Bangkit, berjuang, dan raih impian itu. Satu langkah lagi untuk sejarah. Sudah dikontak PSSI, Dean Zandbergen harap bisa segera berkostum timnas Indonesia. Halo semuanya, balik lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin kabar terbaru dunia sepak bola Indonesia dengan gaya santai tapi tetap tajam. Kali ini, ada satu nama yang lagi hangat dibicarakan, Dean Zandbergen. Seorang striker muda yang saat ini bermain untuk klub Belanda, VVV Venlo, dan punya darah Indonesia. Ya, kamu nggak salah dengar. Dean adalah pemain keturunan yang ternyata memiliki garis keluarga dari Depok, Jawa Barat. Neneknya berasal dari sana, dan keluarganya masih banyak yang tinggal di sekitar Jakarta. Bahkan ibunya pun masih sering pulang ke Indonesia untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga besar. Nah, yang bikin menarik, Dean baru saja mengungkap bahwa dirinya sudah dihubungi oleh PSSI. Kontak ini terjadi belum lama, sekitar bulan Februari atau Maret 2025. Pihak yang pertama menghubungi adalah Hamdan Hamedan, kemudian dilanjutkan dengan obrolan bareng Fardi Bahdim, dua nama yang memang aktif dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Dean sendiri merasa senang bisa masuk dalam radar timnas. Ia bilang, saya mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan yang sekarang membela Garuda, dan saya juga ingin merasakan hal yang sama. Wajar kalau dia antusias. Suasana di timnas memang lagi positif, dan kehadiran banyak pemain diaspora bikin aura kompetisi makin kuat. Tapi, proses naturalisasi itu nggak cuma soal semangat. Ada juga urusan administratif. Dan di sini, Dean mengaku belum tahu banyak soal dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ia masih menunggu arahan resmi dari PSSI. Meski begitu, ia menyatakan siap jika diminta datang ke Indonesia. Dean yang saat ini berusia 23 tahun bermain di posisi striker dengan tinggi badan 188 cm. Bersama VVV Venlo di musim 2024 hingga 2025, dia sudah mencetak 3 gol dan 4 assist dari total 30 pertandingan. Angka yang cukup stabil untuk pemain muda di level Eropa. Kalau semua proses berjalan lancar, Dean bisa jadi tambahan penting buat timnas Indonesia. Dengan postur tinggi, pengalaman di Liga Eropa, dan semangat membela tanah leluhurnya, dia berpotensi jadi aset yang berharga. Tentu saja, semua kembali pada seberapa cepat proses naturalisasinya bisa diselesaikan. Tapi satu hal pasti, keinginannya untuk mengenakan seragam merah putih bukan sekadar isapan jempol. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah Dean Zandbergen layak memperkuat timnas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe buat update-update menarik lainnya soal pemain diaspora Indonesia. Lebih lanjut,
Dean Zandbergen masuk radar PSSI adalah langkah yang cukup menarik dan positif, apalagi mengingat latar belakangnya yang memang punya darah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa federasi kita semakin aktif mencari potensi dari luar negeri, khususnya pemain keturunan yang memang punya ikatan keluarga dan emosional dengan Indonesia. Respons Dean juga cukup menjanjikan. Ia tidak hanya terbuka, tapi juga terlihat antusias dan tulus ingin membela timnas. Ini penting, karena dalam proses naturalisasi, motivasi dan rasa ingin berkontribusi jauh lebih bernilai daripada sekadar status kewarganegaraan. Namun, seperti biasa, tantangannya ada di soal administrasi dan kecepatan proses. Kalau urusan dokumen tidak segera dibereskan, kita bisa kehilangan momentum atau bahkan membuat pemain merasa ragu. Hal ini pernah terjadi di kasus-kasus sebelumnya. PSSI sebaiknya bertindak cepat tapi tetap hati-hati. Pastikan bahwa naturalisasi dilakukan bukan sekadar karena hype, tapi memang ada kebutuhan tim dan kecocokan gaya bermain. Dean adalah striker, dan kita tahu bahwa timnas memang butuh penyerang yang tajam dan punya pengalaman berbeda dari liga luar. Kalau semua berjalan lancar, ini bisa jadi win-win solution. Dean mendapat tempat untuk menunjukkan kemampuannya di level internasional, sementara timnas punya tambahan kekuatan baru dengan karakter permainan Eropa yang bisa memberi warna berbeda. Jadi, situasinya cukup menjanjikan, asal tidak terhambat birokrasi dan komunikasi. Yang penting sekarang, PSSI harus sigap, dan Dean tetap konsisten menunjukkan minatnya. Situasi Dean Zandbergen ini sebenarnya bisa jadi sumber motivasi, bukan cuma buat dirinya, tapi juga untuk semua anak muda berdarah Indonesia, dimanapun mereka berada. Kadang, kita lahir atau tumbuh jauh dari tanah leluhur. Tapi ikatan darah dan rasa memiliki itu nggak pernah benar-benar hilang. Dean adalah contoh bahwa asal-usul kita bisa jadi kekuatan, bukan penghalang. Bahwa meskipun tumbuh di negeri orang, kamu tetap bisa kembali dan membawa perubahan buat negeri sendiri. Buat para pemain muda yang sedang berjuang, entah di Indonesia atau luar negeri, ingat, kerja keras dan dedikasi akan selalu kelihatan. Mungkin sekarang belum dipanggil, belum dilirik, tapi percayalah, waktumu akan datang kalau kamu terus konsisten. Dan buat kamu yang sedang mengejar mimpi apapun itu, jangan pernah anggap latar belakangmu sebagai batasan. Justru, dari akar itu, kamu bisa tumbuh lebih tinggi. Kalau Dean bisa percaya dan ingin memberi yang terbaik untuk Indonesia, kenapa kamu nggak? Jangan tunggu jadi sempurna baru melangkah. Kadang, langkah pertamamu justru yang membuka pintu tak terduga. Terus berjuang, tetap rendah hati, dan jangan lupa, darah Indonesia itu bukan sekadar identitas. Itu adalah panggilan untuk memberi makna. Media Vietnam terkejut dengan pernyataan Erick Thohir tentang peluang timnas Indonesia. Pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menarik perhatian media asing, termasuk media olahraga Vietnam, THO247. Erick percaya bahwa skuad Garuda masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan dua tim tangguh, Cina dan Jepang, dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di kandang, sebelum bertandang ke Jepang 5 hari kemudian, pada 10 Juni. Kedua laga ini akan menentukan langkah tim besutan Patrick Kluivert ke babak berikutnya. Dalam pernyataan yang dikutip oleh THO247, Erick Thohir mengatakan, Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, percaya bahwa Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Cina dan Jepang pada dua pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick juga menegaskan pentingnya optimisme meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Kita harus tetap optimistis. Memang posisi kedua tidak mudah, tetapi kita tidak pernah tahu. Sepak bola adalah sepak bola. Jika kita bisa mengalahkan Cina dan Jepang, itu pasti akan sulit, ujarnya. Namun, ia menekankan pentingnya kewaspadaan, terutama dalam pertandingan tandang melawan Jepang. Saya tidak ingin meremehkan tim manapun, terutama Jepang, karena kita akan bermain tandang. Tetapi dalam sepak bola, peluang selalu 50-50, katanya. Erick juga mengingatkan akan pelajaran berharga dari kekalahan telak 1-5 dari Australia di pertandingan sebelumnya. Saat kami yakin bisa bermain imbang dengan Australia, tapi ternyata kalah 1-5, itulah sepak bola. Apapun hasilnya, Anda tidak bisa tidur nyenyak, ujarnya. Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa persiapan matang sangat penting untuk dua laga terakhir yang sangat krusial tersebut. Bayangkan jika kita kalah. Sepak bola selalu membuat susah tidur. Jadi, persiapan untuk Juni mendatang harus benar-benar serius, karena tinggal dua pertandingan final lagi,
tegasnya. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status runner-up grup memang masih terbuka, namun jalan yang harus dilalui tidak mudah. Tim Garuda harus memenangkan 2 laga sisa dan berharap pesaing langsung seperti Australia dan Arab Saudi tergelincir. Skenario yang paling realistis adalah finish di posisi ketiga atau keempat klasemen akhir. Dengan mengumpulkan setidaknya 4 poin, yaitu mengalahkan Cina dan menahan imbang Jepang, Indonesia berpeluang melangkah ke babak kualifikasi keempat. Di babak tersebut, Indonesia harus memuncaki grup untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Jika finish sebagai runner-up, Indonesia masih harus melewati babak kualifikasi kelima untuk merebut satu tempat di playoff antar konfederasi. Lebih lanjut, situasi ini memang penuh tantangan, terutama bagi timnas Indonesia yang masih memiliki peluang, meski agak sulit, untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut saya, optimisme yang ditunjukkan oleh Erick Thohir sangat penting, karena dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Meskipun Indonesia harus menghadapi 2 lawan kuat seperti Cina dan Jepang, yang jelas adalah tim yang lebih berpengalaman dan memiliki kualitas lebih tinggi, ada faktor tak terduga yang bisa mempengaruhi hasil akhir. Namun, pernyataan Erick Thohir juga realistis dengan menyebutkan pentingnya kewaspadaan dan persiapan matang. Kekalahan telak 1-5 dari Australia menjadi pelajaran yang berharga, mengingat tim tidak boleh terlalu merasa yakin meskipun sudah memiliki strategi yang jelas. Setiap pertandingan adalah kesempatan baru, dan timnas Indonesia harus benar-benar fokus dan serius dalam menghadapi kedua laga krusial ini. Kegagalan dalam 2 pertandingan ini bisa sangat merugikan, jadi persiapan yang matang, mental yang kuat, dan strategi yang tepat sangat dibutuhkan. Secara keseluruhan, situasi ini mengharuskan timnas Indonesia untuk bisa tampil maksimal dan berharap ada kejutan dari tim lain yang berkompetisi untuk posisi runner-up. Meskipun peluang untuk lolos ke Piala Dunia sebagai runner-up grup cukup terbuka, tetapi jalan yang harus dilalui masih penuh rintangan. Jika mereka bisa mengatasi tantangan ini, Indonesia berpotensi melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Tantangan yang ada memang besar, tetapi ingatlah bahwa setiap langkah menuju tujuan besar selalu dihadapkan dengan rintangan. Timnas Indonesia sudah berada di titik yang menantang, namun itu bukan alasan untuk menyerah. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa semangat dan kerja keras lebih kuat daripada sekadar statistik atau prediksi. Setiap pemain, pelatih, dan seluruh pihak yang mendukung memiliki potensi luar biasa untuk mengubah nasib di lapangan. Tidak ada yang mustahil jika kita percaya pada kemampuan diri sendiri dan satu sama lain. Kemenangan bukan hanya soal mengalahkan lawan, tapi tentang bagaimana bangkit dan terus berjuang meski banyak yang meragukan. Ingatlah, dalam sepak bola, setiap detik bisa mengubah segalanya. Jadi, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, hadapi setiap laga dengan tekad, dan jadikan setiap momen sebagai peluang untuk menunjukkan bahwa timnas Indonesia bisa lebih dari yang orang lain bayangkan. Terus berjuang, terus berlari, dan percayalah pada proses, karena segala usaha tidak akan pernah sia-sia. Kami mendukungmu, Timnas Indonesia. Piala Asia U17 2025 yang bersejarah, AFC rayakan 3 prestasi spesial Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia baru saja kembali ke tanah air setelah partisipasinya di Piala Asia U17 2025 yang berakhir dengan Uzbekistan keluar sebagai juara. AFC menyoroti beberapa prestasi penting yang dicatat oleh Timnas U17 Indonesia selama turnamen ini, yang dinilai sangat bersejarah. Setelah Uzbekistan meraih gelar keduanya, AFC mengungkapkan berbagai fakta menarik dari turnamen yang berlangsung pada 20 April 2025 ini. Salah satunya adalah keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 bersama 8 negara lainnya. Piala Asia U17 kali ini memang menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya, AFC berhasil mengirimkan 9 tim ke Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada November 2025. Selain itu, AFC juga memberikan apresiasi atas pencapaian Indonesia dan Tajikistan yang meskipun tersingkir di perempat final, tetap sukses melaju ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia sendiri kembali lolos ke Piala Dunia U17 setelah tahun 2023 menjadi tuan rumah. AFC juga menekankan bahwa Indonesia, setelah menjuarai grup C dengan kemenangan melawan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, menunjukkan performa yang patut diacungi jempol. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan terima kasih kepada PSSI yang terus memberikan dukungan kepada tim, yang telah membantu mereka menggapai impian untuk tampil di Piala Dunia U17. Nova juga menambahkan bahwa rencana persiapan untuk menghadapi turnamen mendatang sudah mulai dibahas bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lebih lanjut, Piala Asia U17 2025 telah mencatatkan sejarah penting bagi sepak bola Asia,
terutama dengan keberhasilan Timnas U17 Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Meskipun Indonesia tersingkir di perempat final, pencapaian ini tetap sangat berarti karena mereka berhasil tampil di kancah dunia setelah sebelumnya menjadi tuan rumah di Piala Dunia U17 2023. Ini menunjukkan perkembangan pesat dalam pembinaan sepak bola Indonesia di usia muda. Selain itu, dengan penambahan jumlah tim peserta Piala Dunia U17 yang mencapai 48 tim, AFC berhasil meloloskan lebih banyak wakil dari Asia, termasuk Indonesia, yang patut menjadi kebanggaan. Pencapaian ini juga memberikan harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia, terutama dengan dukungan penuh dari pihak PSSI yang memberikan perhatian khusus terhadap persiapan Timnas U17. Pelatih Nova Arianto pun menunjukkan komitmennya dengan mempersiapkan tim secara matang untuk menghadapi Piala Dunia mendatang. Keterlibatan PSSI yang terus memberikan dukungan logistik dan mental kepada pemain-pemain muda ini menjadi faktor penting dalam perjalanan mereka ke level dunia. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi di Piala Dunia U17, pencapaian Indonesia ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia tengah berada di jalur yang benar, dengan harapan dapat terus berkembang dan meraih hasil yang lebih baik lagi di ajang internasional. Keberhasilan Timnas U17 Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan dedikasi membuahkan hasil. Meskipun perjalanan mereka di Piala Asia U17 tidak berakhir sesuai harapan, pencapaian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam sepak bola. Setiap langkah yang diambil, setiap kekalahan, dan setiap kemenangan adalah bagian dari proses untuk terus berkembang. Bagi para pemain muda, ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi lebih besar dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Di balik setiap tantangan, ada peluang untuk belajar dan tumbuh. Terus berlatih, terus berjuang, dan tetap percaya pada kemampuan diri. Piala Dunia U17 adalah tempat di mana kalian bisa menunjukkan potensi terbaik dan menginspirasi generasi mendatang. Bagi seluruh pendukung sepak bola Indonesia, perjalanan ini adalah alasan untuk terus mendukung dan memberikan semangat. Timnas kita sedang menuju arah yang tepat, dan dengan dukungan penuh, kita bisa melihat sepak bola Indonesia bersinar lebih terang di masa depan. Terus percaya, karena setiap langkah kita adalah bagian dari sejarah yang sedang kita buat. 3 syarat Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 pada Juni 2025, nomor 1 kalahkan Cina dan Jepang. Kali ini kita akan membahas tentang peluang Timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sebuah momen yang sangat dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan raihan 9 poin. Kita hanya terpaut 4 poin dari Australia di posisi kedua dan 1 poin di belakang Arab Saudi yang berada di peringkat ketiga. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa di bulan Juni 2025, harapan masih terbuka. Tapi ada 3 syarat krusial yang harus terpenuhi. Dan salah satunya, cukup berat. Syarat pertama, Indonesia wajib menang atas Cina dan Jepang. Ya, wajib. Tidak ada jalan lain. Laga melawan Cina akan digelar di kandang sendiri pada 5 Juni. Di atas kertas, ini menjadi peluang besar. Namun ujian sesungguhnya ada di laga kedua saat Indonesia harus bertandang ke markas Jepang. Meskipun sulit, ada secerca harapan karena Jepang sudah dipastikan lolos. Artinya, pelatih mereka kemungkinan akan merotasi skuad, dan itu bisa menjadi celah bagi Indonesia untuk mencuri poin penuh. Syarat kedua, Arab Saudi gagal menang di 2 laga terakhir. Arab Saudi dijadwalkan melawan Bahrain dan Australia. Jika mereka terpeleset di salah satu laga itu, terutama melawan Bahrain, peluang Indonesia akan semakin terbuka. Saat ini, Arab Saudi tertinggal dalam hal selisih gol dari Australia. Dan mereka tidak boleh mendapatkan 6 poin penuh jika kita ingin tetap bersaing. Syarat ketiga, Australia juga gagal menang. Socheros akan menjamu Jepang, lalu melawat ke markas Arab Saudi. Agar Indonesia bisa melaju otomatis, Australia tidak boleh meraih lebih dari 1 poin di 2 laga itu. Ini tentu berat, tapi bukan tidak mungkin. Menghadapi Jepang dan Saudi bukan perkara mudah, bahkan untuk tim sekelas Australia. Jadi, untuk meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus menyapu bersih 2 kemenangan, berharap Arab Saudi terpeleset, dan Australia tidak tampil sempurna. Sulit? Iya. Mustahil? Tidak. Kita tunggu aksi para Garuda di bulan Juni nanti. Semoga saja,
lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa bergema di panggung dunia pada 2026. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini adalah cerminan dari perjuangan yang belum selesai, tapi masih sangat layak untuk diperjuangkan. Dengan posisi di peringkat keempat dan 2 laga tersisa, peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 memang sempit, tapi bukan berarti tertutup. Harapan besar bertumpu pada laga melawan Cina dan Jepang. Melawan Cina di kandang sendiri adalah kesempatan emas. Dukungan supporter, atmosfer stadion, dan motivasi tinggi bisa menjadi faktor penentu. Tapi tantangan terbesar tentu saja saat menghadapi Jepang di kandang mereka. Meskipun Jepang sudah lolos, rotasi pemain bisa saja menjadi keuntungan bagi Indonesia jika bisa dimanfaatkan dengan cerdas dan penuh disiplin. Di sisi lain, timnas juga bergantung pada hasil pertandingan tim lain, Australia dan Arab Saudi. Ini adalah skenario yang tidak ideal karena nasib tak sepenuhnya ada di tangan kita. Tapi di dunia sepak bola, kejutan selalu mungkin terjadi. Australia dan Arab Saudi akan saling sikut, dan disitulah celah bisa terbuka jika Indonesia berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ini bukan hanya soal strategi atau statistik. Ini soal mental juara. Mampu atau tidak, kita akan tahu di bulan Juni nanti. Yang pasti, harapan itu masih ada, dan selama peluang itu masih hidup, kita tidak boleh berhenti percaya. Selama peluit akhir belum ditiup, segalanya masih mungkin. Timnas Indonesia sedang berdiri di ambang sejarah. Ya, tantangannya berat. Ya, jalannya sempit. Tapi justru disitulah keindahan perjuangan. Karena tidak ada kemenangan besar yang lahir dari kenyamanan. Melawan Cina dan Jepang bukan hanya soal sepak bola. Ini tentang harga diri, tentang pembuktian, dan tentang mimpi seluruh rakyat yang ingin melihat merah putih berkibar di panggung dunia. Kita bukan tim favorit. Tapi justru dari ketidakdiunggulan itulah lahir kejutan-kejutan besar. Ingat, mimpi tidak pernah memilih siapa yang pantas meraihnya. Tapi mereka yang berani bermimpi dan bertarung habis-habisanlah yang layak mendapatkannya. Tim ini sudah menempuh jalan panjang. Kini tinggal 2 langkah terakhir. 2 langkah yang mungkin akan dikenang selamanya. Untuk para pemain, seluruh Indonesia bersamamu. Untuk para pendukung, terus nyalakan doa dan semangat. Karena dalam sepak bola, keajaiban lahir dari keyakinan. Garuda, jangan pernah ragu untuk terbang tinggi. Martin Paes dapat kehormatan spesial setelah tampil 100 kali di MLS, akhiri catatan buruk. Martin Paes, penjaga gawang timnas Indonesia yang kini membela FC Dallas, meraih pencapaian membanggakan dengan mencatatkan penampilan ke-100 di Major League Soccer, MLS. Untuk merayakan momen istimewa ini, klubnya menghadiahinya sebuah jersey edisi spesial. Martin Paes menerima jersey ke-100 sebagai penghargaan atas penampilannya di MLS, tulis FC Dallas melalui akun resminya pada Selasa, 22 April 2025. Kiper berusia 26 tahun ini sudah menjadi bagian dari FC Dallas sejak tahun 2022. Penampilannya yang ke-100 terjadi saat FC Dallas bermain imbang tanpa gol menghadapi Minnesota United FC di Allianz Field, Minggu, 20 April 2025. Laga itu juga menandai clean sheet pertama Paes musim ini, setelah dalam 9 pertandingan sebelumnya selalu kebobolan setidaknya 1 gol. Di ruang ganti, usai pertandingan, Paes menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekannya. Terima kasih banyak, khususnya untuk kalian yang sudah bersama sejak 4 atau 3 tahun lalu, ucapnya. Akhirnya bisa meraih clean sheet lagi setelah sekian lama. Kami hanya kebobolan 1 gol, jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Semoga ini jadi standar baru bagi kami, baik saat bermain kandang maupun tandang. Saya sangat bangga jadi bagian dari klub ini, jadi bagian dari keluarga ini. Saya mencintai kalian semua, lanjutnya dengan penuh emosional. Saat ini FC Dallas menempati posisi ke-9 di klasemen sementara wilayah Barat MLS dengan raihan 12 poin dari 9 pertandingan. Tantangan berikutnya, mereka akan menghadapi Inter Miami, yang diperkuat Lionel Messi, pada Minggu, 27 April 2025. Sementara itu, Paes juga bersiap untuk kembali membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni nanti. Sayangnya, ia harus absen saat Garuda menghadapi Cina pada 5 Juni akibat akumulasi kartu kuning. Namun, ia siap kembali berlaga saat Indonesia bertemu Jepang di laga tandang, 10 Juni 2025. Lebih lanjut, Martin Paes menunjukkan semangat dan rasa terima kasih yang mendalam atas pencapaiannya, terutama dengan meraih 100 penampilan di MLS.
Momen ini jelas bukan hanya penting bagi karirnya, tapi juga bagi tim dan fans yang mendukungnya. Pemberian jersey spesial oleh FC Dallas adalah bentuk apresiasi yang sangat layak, mengingat Paes sudah menjadi bagian penting dalam klub sejak 2022. Selain itu, clean sheet pertama Paes musim ini adalah hal yang sangat berarti baginya setelah melalui 9 pertandingan tanpa hasil maksimal dalam hal kebobolan gol. Ini memberikan kelegaan tersendiri bagi Paes, karena di sepak bola, khususnya untuk seorang kiper, menjaga gawang tetap bersih adalah pencapaian yang sangat dihargai. Pesan Paes kepada rekan setim di ruang ganti juga mencerminkan sikap kepemimpinan yang positif, di mana dia mengajak tim untuk menjaga komitmen dan menetapkan standar baru untuk performa tim, baik saat kandang maupun tandang. Ini adalah jenis pemimpin yang tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tetapi juga mendorong seluruh tim untuk terus berkembang. Kehadiran Martin Paes di Timnas Indonesia juga menambah keyakinan para penggemar bahwa dia akan memberi kontribusi yang besar di kualifikasi Piala Dunia mendatang, meskipun harus melewatkan laga melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Dengan semangat dan dedikasinya, Paes jelas menjadi sosok yang penting baik di level klub maupun timnas. Apa yang dialami Martin Paes adalah contoh sempurna dari perjuangan dan dedikasi yang akhirnya membuahkan hasil. Terkadang, kita harus melewati berbagai tantangan dan kegagalan sebelum mencapai keberhasilan yang kita inginkan. Paes menunjukkan bahwa meski awalnya menghadapi kesulitan, seperti kebobolan di hampir setiap pertandingan, ia tidak menyerah. Dia terus berusaha dan akhirnya meraih clean sheet pertamanya setelah 9 laga yang penuh tekanan. Ingatlah, dalam hidup, seperti dalam sepak bola, tidak ada yang instan. Setiap langkah kecil, setiap usaha yang tampaknya tidak terlihat, adalah bagian dari perjalanan menuju pencapaian besar. Terus berusaha, tetap fokus pada tujuan, dan jangan biarkan kegagalan sementara meruntuhkan semangat. Keberhasilan datang pada mereka yang tidak takut untuk bangkit setelah jatuh, yang tetap berjuang meskipun rintangan datang menghadang. Mari kita semua belajar dari ketekunan dan komitmen Martin Paes. Terkadang, keberhasilan bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang tetap menjaga semangat dan terus maju meskipun tidak semuanya berjalan sesuai harapan. Jangan takut untuk terus berusaha, karena pada akhirnya, kerja kerasmu akan terbayar.